Hari ini Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Gimana sih ceritanya Mendikbudristek tahun 2019 sampai 2024 ini bisa jadi tersangka? Gini, penyelidikan dimulai di tanggal 26 Mei 2025. Saat itu Kejaksaan Agung resmi mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kasus ini terkait dengan pengadaan perangkat TIK untuk sekolah di seluruh Indonesia dengan nilai proyek lebih dari 9 triliun rupiah. Terus di tanggal 10 Juni sempat ada bantahan nih dari Nadiem soal masalah ini. Nih. Azas transparansi dan azas meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama dalam proses pengadaan ini. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Lanjut, sebulan setelah penyelidikan dimulai, tepatnya tanggal 23 Juni 2025, Nadiem pertama kali diperiksa. Dia dipanggil sebagai saksi dan sejak saat itu Kejagung juga langsung mencegah Nadiem berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Nah, di tanggal 15 Juli 2025, 4 tersangka ditetapkan oleh Kejagung. Mereka adalah Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Mulyas Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Juristan, Stafsus Mendikbudristek, dan juga Ibrahim Arif, Konsultan Teknologi. Waktu itu, kerugian negara disebut mencapai 1,98 triliun rupiah. Tapi saat 4 bawahannya sudah jadi tersangka, Nadiem sendiri masih berstatus saksi. Masuk ke awal September, Kejagung manggil lagi nih sejumlah saksi sekitar 10 orang. Ya, tujuannya untuk memperkuat bukti pemufakatan jahat dalam pengadaan Chromebook. Saat itu juga publik sudah bertanya-tanya apakah Nadiem bakal ikut terseret jadi tersangka atau tidak. Akhirnya, 4 September 2025, jawabannya jelas. Kejagung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Menurut penyidik, Nadiem dianggap ikut mengarahkan dan menyetujui spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu sekaligus juga melanggar aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Setelah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya, dia dijerat dengan pasal korupsi berat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal 55 ayat 1 KUHP yang menegaskan perannya sebagai pihak yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Terus Nadiem juga langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba. Jadi dalam waktu kurang dari 4 bulan, kasus ini berkembang cepat. Dari penyelidikan, terus munculnya 4 tersangka, sampai akhirnya nama besar Nadiem Makarim resmi ikut terseret dan ditahan. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like dan juga subscribe.